Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Baik lagi bersama saya Francisco Saverus Niko Pratama. Pada kali ini kita akan membahas tentang ini. Midodareni, suatu upacara adat menjelang perkawinan dalam masyarakat suku Jawa. Teman-teman tahu nggak artinya Midodareni apa? Oke, sebelum kita masuk ke Midodareninya, kita perlu mengetahui dulu mengapa sebenarnya ada budaya. Teman-teman, manusia itu diciptakan dalam ruang dan waktu yang terbatas. Manusia akan tiba masanya bahwa dia akan tidak lagi terikat pada ruang dan waktu, yaitu pada kematiannya. Nah, selama menjalani hidup, tentu manusia melakukan aneka tindakan-tindakan untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan dirinya. Nah, manusia mengingat memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, termasuk untuk menyampaikan suatu makna yang mendalam dari jiwanya. Itu kemudian dalam suatu lingkup sosial menciptakan budaya-budaya tertentu, seperti halnya masyarakat suku Jawa kemudian menciptakan budaya-budaya Jawa yang begitu khas, yang menjadi kekayaan tersendiri bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, yang kemudian menyingkapkan aneka makna-makna yang hendak disampaikan, seperti itu. Salah satu dari sekian banyak budaya yang ada di masyarakat Jawa adalah Midodareni. Midodareni ini teman-teman, itu secara etimologis berasal dari bahasa Jawa ya, Midodareni. Midodareni ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya membidadarikan. Nah, siapa sih yang dibidadarikan? Yang dibidadarikan adalah mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan. Itulah sebabnya maka Midodare ini dilaksanakan sebelum pernikahan tiba, karena memang fungsinya itu ya untuk membidadarikan mempelai, terkhusus karena membidadarikan itu cantik, berarti mempelai wanitanya ya kan. Nah, membidadarikan ini bukan berarti hanya meriasi mempelai wanita dengan make up yang cantik atau busana yang menarik. Tidak seperti itu saja, melainkan Midodareni ini memberikan waktu kepada mempelai wanita untuk melakukan beberapa hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, sebagai berikut. Pelaksanaan Midodareni itu dilakukan pada malam hari setelah siraman. Perlu diketahui, siraman itu adalah kegiatan mempelai ini dimandikan bukan berarti ya dimandikan begitu saja, artinya hanya mandi pakai sampo, sabun, tidak. Tetapi dalam masyarakat suku Jawa, proses siraman ini dimandikan dengan kembang yang berisik, dimandikan dengan air kembang 7 rupa, seperti itu, dengan tujuan adalah membersihkan seutuhnya diri dari segala kecacatan dan lain sebagainya, dalam tanda kutip tapi. Nah, teman-teman, setelah dimandikan kemudian mempelai wanita ini dipingit. Nah, ini yang unik. Dipingit ini dipisahkan dari mempelai pria dan tidak boleh bertemu selama waktu yang ditentukan. Lalu pihak orang-orang terdekat pun yang ingin berjumpa agaknya tidak diperbolehkan dulu, kecuali memiliki keperluan mendesak ya teman-teman. Jadi bagi mempelai wanita ini disediakan sebuah kamar yang sudah dihias sedemikian rupa, lalu kemudian wanita itu ya dipingit di situ. Nah, selama proses pemingitan dan pemisahan kedua mempelai ini, pihak wanita ini ditemani oleh seorang pini sepuh atau tetua adat wanita. Nah, pada saat ia menjalani masa Midodareni ini, dia menggunakan
kesempatan ini yang dimana dimulai dari pukul 6 sore hingga biasanya nih pukul 6 sore hingga jam 12 malam, pengantin wanita ini menggunakan waktu untuk berhening diri. Selain itu juga ya ibaratnya seperti tirakatan, memisahkan diri dari keramaian, lalu mungkin memperdalam, memaknai hidup dulu untuk mempersiapkan suatu kehidupan yang baru. Lalu juga bisa digunakan waktu ini untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kelancaran, teman-teman, agar pada saat proses pernikahan, maksudnya dalam proses pesta perkawinan nanti, entah pengucapan janji waktu perkawinan dan lain sebagainya, itu benar-benar dirahmati oleh Tuhan, benar-benar direstui, benar-benar diberikan karunia oleh Tuhan, sehingga diharapkan sebagai keluarga yang baru kelak boleh membawa kesejahteraan, kedamaian, kerukunan, entah bagi keluarganya sendiri maupun bagi sesamanya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini merupakan lambang bahwa memang dari kacamata orang Jawa, masyarakat suku Jawa maksud saya, itu perkawinan ini dianggap sebagai suatu hal yang sakral dan suci, hingga memerlukan aneka kegiatan adat, tradisi adat yang benar-benar tertata dan teratur. Jam segini harus begini dengan tradisi-tradisi yang benar-benar dilaksanakan begitu sakral dan agung. Di balik tradisi yang sudah ada, saya sempat berpikir, mengapa ya kok orang Jawa kalau menikah harus melakukan aneka adat tradisi yang begitu panjang. Mungkin di budaya lain juga ada, tapi dalam konteks ini kita berbicara dalam masyarakat suku Jawa. Saya melihat bahwa sakralitas dari perkawinan dalam kacamata orang Jawa itu sangatlah tinggi, teman-teman. Karena perkawinan itu merupakan suatu kelahiran baru bagi manusia dalam dunia yang baru. Dalam arti seperti ini, dengan dilakukannya perkawinan, manusia yang satu ini akan memulai hidup yang baru dengan pasangannya. Nah, dalam kehidupan yang baru ini tentu dia akan mengalami suatu hal-hal yang baru dengan cara yang berbeda, dengan mode gaya hidup yang berbeda sebagai keluarga yang baru. Nah, maka dari itu, untuk persiapan suatu yang baru perlulah persiapan yang benar-benar matang untuk menyiapkan dunia yang baru. Dalam hal ini diartikan sangat penting karena masyarakat suku Jawa melihat betapa mendalamnya hidup berkeluarga sebagai kelahiran yang baru. Seperti itu, teman-teman. Mengapa saya mengambil atau memilih tema untuk membahas Midodareni? Karena bagi saya, teman-teman, sakralitas dari persiapan untuk menjunjung tinggi nilai keberhargaan perkawinan sebagai suatu kelahiran yang baru itu ada dalam Midodareni, yaitu tepatnya dalam ketika kedua mempelai dipisahkan sebagai suatu aktivitas yang mengusahakan nilai menahan hawa nafsu satu dengan yang lainnya, serta menggunakan waktu seoptimal mungkin untuk merefleksikan diri, mempersiapkan batin, serta memanjatkan doa kepada Yang Ilahi. Itu nampak di situ persiapan yang matang untuk menyambut perkawinan tadi. Nah, teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Perkawinan menurut orang Jawa itu bukan hanya sekedar bersatu antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Jawanya tuh seperti ini, teman-teman. Manunggal. Manunggal itu tidak hanya sekedar bersatu satu rumah, melainkan bersatu dalam jiwa dan raga, sehati sepikir. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi agaknya dalam istilah Jawa itu sing kurang pun dicekapne, sing boten enten daya dadi digdaya. Dengan adanya persatuan ini, dengan adanya proses manunggal ini, begitu luhur kan? Nah, saya melihat juga keluhuran itu, teman-teman. Semoga ya, begitu saja pembahasan dari saya tentang Midodareni sebagai suatu upacara adat
menjelang perkawinan dalam masyarakat suku Jawa. Semoga teman-teman terbantu dengan apa yang saya sampaikan, dan semoga juga nilai-nilai yang hendak saya sampaikan tersampaikan kepada teman-teman. Sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih.